Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Mari saatnya kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Batam. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022, renungan bagi kita tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Adapun judul daripada renungan ini adalah Merdeka karena Rahmat Allah. Sahabatku yang terkasih, pertama-tama kami dari Gereja HKBP Batam bersama dengan seluruh tim renungan harian menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Merdeka. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, bahwa di dalam hari yang penuh dengan sejarah ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai, yang telah memberikan rahmat-Nya bagi bangsa kita, di mana bangsa kita dihantarkan hidup dalam sebuah kemerdekaan atas segala bentuk-bentuk penjajahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita semua pantas untuk berterima kasih atas kebersamaan para masyarakat dan juga para pejuang-pejuang kita di dalam kesatuan hati mereka untuk menghantarkan kita kepada kemerdekaan itu. Itu adalah hal yang patut untuk kita syukuri. Dan rasa syukur kita yang terbesar adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita yang mana sungguh-sungguh tidak menginginkan dan tidak mengizinkan akan penjajahan, kekerasan maupun penindasan-penindasan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Yang mana kita lebih merasakan keberpihakan Allah bagi kehidupan yang merdeka, kehidupan yang adil, dan juga kehidupan yang beradab. Nah saudaraku sekalian, hal ini jugalah yang kita alami sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, di mana rahmat-Nya yang begitu besar itu melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Di mana manusia yang tadinya telah mati oleh karena dosa, membuat ia berada di bawah tekanan, penindasan akan dosa dan kejahatan. Di mana yang tadinya dosa dan kejahatan itu membuat kehidupan kita manusia semakin jauh daripada pandangan Allah. Ibarat kata, manusia yang berdosa itu sudah berada di dalam jurang yang terdalam, sudah berada di dalam lumpur hidup, sehingga tidak ada lagi harapan akan kehidupan, terlebih-lebih keselamatan. Tetapi dikatakan bahwa Allah melahirkan kita kembali oleh pengorbanan dan oleh karena kebangkitannya yang mengubah kehidupan itu menjadi kehidupan di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di sanalah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya, yang dibawa Allah dan dihadirkan bagi seluruh umat yang dikasihinya. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, kita harus mensyukuri bahwa kehidupan kita kini adalah kehidupan yang telah merdeka. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu, kemerdekaan itu telah selesai? Maka jawabannya belum. Di mana kita semua juga harus menjaga kemerdekaan yang telah dibawa Allah di dalam Yesus Kristus itu. Bahwa jikalau Allah telah menyeberangkan kehidupan kita dengan kasih-Nya yang besar kepada keselamatan dan kepada pengharapan, maka suatu pertanyaan kembali dan perenungan, apakah yang hendak kita berikan atau apakah yang hendak kita tunjukkan kepada Dia yang telah menghadirkan rahmat keselamatan itu bagi kita sekalian, agar kita tidak hanya menerima, agar kita tidak hanya menikmati, tetapi ada sebuah relasi hubungan di dalam tanggung jawab pemeliharaan yang telah disampaikan kepada kita di dalam keselamatan itu. Maka yang pertama, marilah kita selalu bersyukur. Bersyukurlah selalu bahwa rasa syukur itu bukan hanya sebatas ucapan atau ungkapan, melainkan ungkapan syukur itu akan terlihat dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan, dan seluruh gerak kehidupan ini yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan itu. Kemerdekaan, penebusan, kehidupan, pengharapan yang diberikan itu menuntun kita kepada hidup yang senantiasa dekat kepadanya. Yang kedua, saudaraku sekalian, bahwa mari pegang dan mari jagalah pengharapan kita di dalam keselamatan yang disediakan itu. Jangan biarkan kembali dosa atau kejahatan atau hal-hal lain yang bersifat dunia itu kembali merebut, mengambil kehidupan kita yang telah ditebus itu dan kembali menindas kita di dalam segala kesalahan dan kejahatan di dalamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita telah dimerdekakan, marilah kita juga saling memberikan kemerdekaan kepada orang-orang yang lain. Memberi kebebasan, memberi kebaikan bagi orang lain. Jangan membuat orang lain menjadi takut. Jangan memperlakukan kejahatan kepada orang lain. Tetapi kita harus menjadi pelaku yang membawa kemerdekaan hidup di dalamnya. Marilah kita juga menjaga segala apa yang kita kerjakan agar bebas dari segala hal yang dapat merintangi kita, yang menghambat untuk kemajuan seperti kebodohan, kemalasan, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita memberikan hati, pikiran, dan hidup kita untuk senantiasa menjaga kemerdekaan itu
di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, merdeka. Amin, kita berdoa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang telah menyertai kami. Hingga pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terkhusus syukur kami yang lebih besar bahwa Engkau telah menghantarkan kami, bangsa kami Republik Indonesia, yang merayakan Dirgahayu ulang tahun yang ke-77 pada hari ini, di mana Engkau telah memberikan kemerdekaan itu menjadi milik daripada bangsa kami ini, bebas dari segala penindasan, penjajahan, dan kejahatan di dalamnya. Semua itu adalah karena karunia, rahmat, dan kasih-Mu yang begitu besar bagi bangsa ini. Sebab Engkau lebih berpihak kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menjalin segala apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang merdeka, yang adil, dan juga yang beradab. Maka biarlah rasa syukur kami pada hari ini kembali membawa kami dan menghantarkan kami untuk menjaga nilai-nilai daripada kemerdekaan itu, agar kami tetap merawatnya, merawat kebersamaan, merajut kasih kebaikan satu dengan yang lainnya. Terlebih-lebih sebagai kehidupan orang-orang Kristen yang telah Engkau tebus, Engkau merdekakan dari perhambaan dosa kepada kehidupan di dalam pengharapan, agar kami menjaganya dan memeliharanya, agar tetap hidup baik benar di hadapan Tuhan, jauh dari segala dosa itu, dan tidak membiarkan kehidupan kami kembali dijajah atau ditindas oleh segala bentuk perbudakan dosa itu. Namun kami ingin dekat bersama dengan Tuhan, sebab hanya dengan itulah kami dituntun di dalam apapun yang hendak kami kerjakan sehari-hari. Berkatilah para pemerintah kami, mulai dari pusat hingga tingkat-tingkat daerah, seluruh aparatur keamanan di tengah-tengah bangsa kami ini, agar mereka menjadi para pemimpin kami yang membawa kebaikan dan juga kenyamanan bagi seluruh masyarakat di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, Tuhan juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dan penuhi di dalam sukacita dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, sekali lagi merdeka.